Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam ke-12 ini alhamdulillah Allah masih menguatkan iman kita. Sehingga dengan kekuatan iman itu kita telah dapat hadir kembali di rumah Allah ini dalam rangka Qiyamul Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan. Semoga Allah selalu berikan kekuatan iman kepada kita sehingga dapat mengamalkan Ramadan ini sampai akhir nanti. Kemudian selawat dan salam kita perbanyak sampaikan kepada Nabi kita junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-12 ini kita beri judul ceramah kita yaitu 3 golongan yang dilupakan oleh Allah nanti di akhirat. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti, hari yang pasti terjadi, sehingga Allah sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 7, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Kata Allah, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur semuanya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi manusia nanti ketika hari kiamat itu? Ini banyak digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Qari'ah. Bagaimana kondisi manusia ketika itu? Kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron berterbangan. Wal jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Begitu dahsyatnya hari kiamat itu. Bagaimana pula kondisi manusia ketika itu yang ia lupa dengan saudaranya, lupa dengan orang tuanya, sehingga dia sibuk sendiri. Dan semua manusia ketika itu mengharapkan pertolongan. Lalu Allah berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Hal ini Allah sampaikan dalam surat
Ghafir ayat 51. Kata Allah, Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kata Allah, Bapak Ibu, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari dihadirkannya para saksi, yaitu pada hari kiamat. Namun Bapak Ibu, di samping Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman, kata Rasulullah, ada 3 golongan yang dilupakan oleh Allah. 3 golongan Allah tidak mau melihatnya. Pada saat itu manusia berharap pertolongan, tapi ketika itu ada 3 golongan yang tidak mau Allah melihatnya, melupakannya. Jangankan memberikan pertolongan, melihat saja tidak. Jangankan memberikan bantuan, mendekati saja tidak. Lalu siapa 3 golongan itu? Kita lihat dalam hadis Rasulullah. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, ia pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, salasun, ada 3 golongan nanti, 3 kelompok nanti, la yukallimuhumullah, Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka mendapatkan azab yang pedih. Betapa rasanya Bapak Ibu, di saat seseorang mengharapkan bantuan nanti di akhirat kepada Allah, Allah justru membelakanginya. Allah tidak mau mendekatinya, Allah tidak mau menyapanya, Allah tidak mau melihat kepadanya. Lalu siapa golongan ketiga itu? Pertama, kata Rasulullah, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, yang pertama, seorang yang memiliki kelebihan air di padang pasir, namun ia menghalanginya dari orang yang sedang dalam perjalanan, musafir, yang membutuhkan air pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu, di Arab itu dahulu, di Makkah itu, di tengah padang pasir, seseorang memiliki air ibarat sumur. Lalu lewatlah musafir, orang dalam perjalanan. Lalu orang ini menutupi sumurnya, menyembunyikan sumurnya, takut agar jangan airnya diambil oleh musafir tadi, takut kehabisan air. Maka kata Rasulullah, orang-orang seperti ini di akhirat nanti Allah tidak mau melihat kepadanya. Air Bapak Ibu
merupakan kebutuhan pokok, apalagi di tengah padang pasir. Di saat suasananya sangat haus, tapi ketika itu dia sembunyikan dari orang yang membutuhkan musafir. Ini suatu perbuatan yang amat zalim. Lalu bagaimana kita bawakan ke zaman sekarang? Kalau kita bawakan ke zaman sekarang adalah kebutuhan pokok yang harus dibutuhkan oleh masyarakat. Apa kira-kira kebutuhan pokok kita sekarang? Apa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin seperti minyak atau gas kalau sekarang. Di mana ada sekelompok orang dengan alasan bisnis mendapatkan keuntungan yang besar, di saat gas itu sulit didapatkan, lalu ada orang yang butuh untuk mencari memilikinya, dia sembunyikan gas itu. Kan kadang terjadi Pak Ibu, ketika gas langka, harga mahal, lalu ditimbun oleh seseorang, menunggu harga supaya naik. Sementara ada orang bertanya yang membutuhkan untuk masak, ada gas Pak, Bu? Tidak ada, gas habis. Menahan kebutuhan, hal yang pokok yang dibutuhkan oleh seseorang, kata Allah, kata Rasulullah, ini termasuk adalah perbuatan yang zalim. Ketika itu terjadi Bapak Ibu, maka Allah tidak mau melihat kepada kita nanti di akhirat. Ini pelajaran bagi kita yang kita berusaha bekerja di bidang itu, di bidang mengelola kebutuhan pokok. Jangan sekali-kali kita dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar, dengan angan-angan kita di dunia ini mendapatkan keuntungan yang besar, tapi justru di akhirat nanti kita justru orang yang paling merugi. Tiada orang yang paling merugi di akhirat nanti adalah ketika Allah tidak mau melihat kepadanya, Allah tidak mau berbicara kepadanya. Ini yang harus kita hati-hati dalam kita mengelola kebutuhan masyarakat. Menimbun, memonopoli, menentukan harga seenaknya. Untuk itu, mari kita hati-hati terhadap hal ini. Ini yang pertama, kata Rasulullah, Allah nanti tidak mau melihat kepada golongan yang pertama ini. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa rajulun baya'a rajulan, seseorang yang berjual beli dengan seseorang yang lain setelah sholat Asar, lalu ia bersumpah atas nama Allah bahwa ia telah membeli barang itu dengan harga sekian-sekian. Maka pembeli mempercayainya, padahal ia tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang berdusta dalam berdagang dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar. Misal kita menjual satu macam makanan pokok yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Lalu ketika itu kita sampaikan kepada pembeli, ini harganya sekian. Lalu pembeli mengakui itu dan membeli dengan harga itu. Sebetulnya tidak seperti itu harganya. Misal aku wak Bali modal 1.000 misalnya. Lalu ada orang yang butuhkan,
Kita bilang ini modalnya 4.000, lalu kita jual 5.000 misalnya. Ini adalah pembohongan. Ini adalah berdusta. Ini adalah sumpah palsu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengiklankan barang-barang, mempromosikan barang-barang yang tidak sesuai dengan kenyataannya, ini adalah perbuatan yang zalim, dan uang dari hasil usaha kita itu menjadi tidak berkah. Jadi jangan kita tergoda oleh keuntungan besar di dunia ini tapi dengan cara berdusta, dengan cara mempromosikan yang tidak benar, maka usaha kita itu tidak berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, Allah ingatkan kita dalam surat An-Nahl ayat 94. Apa kata Allah di situ? Wala tattakhizu aymanakum dakhala bainakum fatazilla qadamun ba'da subutiha wa tazuqus su'a bima sadattum an sabilillah walakum azabun azim. Kata Allah, Bapak Ibu, janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kukuh tegaknya, dan kamu akan merasakan keburukan karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagi kamu azab yang besar. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang sudah kokoh tegaknya itu adalah orang yang sudah banyak ibadahnya, kuat ibadahnya, tetapi dalam bermuamalah sehari-hari, berjualan, tapi terjadi transaksi yang berbohong di situ, merusak kekokohan kaki kita itu, sehingga Allah tidak melihat nanti kepada golongan yang kedua ini. Nah, ini tentu tertuju kepada orang yang berjualan. Jadi berjualanlah kita, berdaganglah kita seperti berdagangnya Khalifah Utsman bin Affan, di mana Khalifah Utsman bin Affan di waktu paceklik justru malah dia membagi-bagikan hartanya. Dia beranggapan hartanya telah dibeli oleh Allah sekian ratus kali lipat, walaupun orang lain membeli dengan kelipatan 10-20 kali lipat. Karena Utsman bin Affan lebih berharap keuntungan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, yang kita cari dalam berusaha itu adalah berkahnya, bukan banyaknya yang di dunia yang fana ini. Apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita murahkan barang-barang kita lapangkan orang, tentu justru pahala yang lebih besar pada hari-hari yang lain. Ini yang kedua, hati-hati kita dalam berdagang. Kalau kita terjadi transaksi yang berbohong, promosi yang berdusta, maka Allah nanti tidak akan melihat kita di akhirat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha wa fi wa in lam yu'tihi minha lama yafis. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, seseorang yang berbaiat kepada seorang pemimpin namun tidak berbaiat kecuali demi kepentingan dunia, jika ia diberi keuntungan dunia darinya, ia menepati baiat itu. Namun jika tidak diberi, ia tidak menepatinya. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga, Allah tidak melihat nanti kepada golongan yang seseorang mengangkat seorang pemimpin, membaiat pemimpin,
tapi tujuannya adalah kepentingan dunia, politik transaksional. Bukan membaiat untuk menegakkan kebenaran. Artinya tujuannya hanya dunia. Orang yang memperjuangkan pemimpin mengharapkan imbalan dunia. Kalau ibarat gini, tentu orang yang berkampanye mengangkat seorang pemimpin, tapi ada motif keuntungan dunia saja di situ. Ini berbahaya, Bapak Ibu dengan Allah SWT. Ini termasuk dosa besar, dan termasuk nanti Allah tidak mau melihat kepada orang-orang tersebut. Jadi Bapak Ibu yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah 3 hal nanti golongan yang Allah tidak mau melihatnya di akhirat. Untuk itu, mari kita cermati 3 golongan ini, agar kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat menghindari 3 golongan ini. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini Bapak Ibu, kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita dilatih untuk mensucikan diri kita kembali. Kita dilatih untuk bagaimana memahami hakikat hidup kita kembali, yaitu kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Semoga Allah selalu beri kekuatan kepada kita untuk selalu menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu hidup dalam berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja tausiah singkat kita pada malam ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.